Yang hanya bisa memisahkan Cimeng dan istrinya adalah maut. Iya. Entah istrinya atau Cimeng yang duluan. Mungkin kayaknya Cimeng duluan nih yang dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi sori sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan segala nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bertemunya kita kembali, berkumpulnya kita dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dalam rangka silaturahim, dalam rangka rutinitas kita setiap malam Jumat. Insyaallah kapal Bekasi Mengaji memiliki rutinitas, yaitu mengaji Iqra dan Al-Quran dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya istiqomah dan komitmen atas jalan beliau. Insyaallah kita termasuk orang-orang istiqomah dan komitmen, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka, berkumpul di majelis ilmu ini. Insyaallah Allah selalu senantiasa memberikan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat kapal Bekasi Mengaji yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kajian malam Jumat ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengupas surah Al-Imran ayat 159, yaitu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini, di ayat ini Allah sebutkan, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. What is the meaning azam? Apa yang kita ketahui tentang azam, dan what is the meaning tawakal? Apa yang kita ketahui tentang azam dan apa yang kita ketahui tentang tawakal? Azam itu dalam bahasa di sini yaitu adalah usaha maksimal yang bisa dilakukan oleh seseorang, maksimal usahanya. Nah, di sini disebut membulatkan tekad yang sudah maksimal, benar-benar maksimal. Manusia wajib melakukan azam, tekad, usaha yang maksimal. Jadi tidak ada kata-kata yang putus asa. Lawan usaha itu kan orang yang berputus asa. Orang yang cenderung tidak mau berusaha itu cenderungnya adalah berputus asa. Bukan bahasanya, gua sih pasrah aja gitu.
Tidak, pasrah itu bukan seperti itu. Konteks dalam Islam itu pasrah itu adalah dia bertekad berusaha semaksimal mungkin. Baru dia tawakal kepada Allah. Jadi setelah dia bertekad, berazam, baru makanya disebutnya di ayat tadi, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi azam dulu baru tawakal. Tekad dulu, usaha dulu baru tawakal. Jangan dibalik. Pasrah dulu. Pasrah. Tanpa usaha nggak bisa. Bahkan yang disebutkan sama Rasulullah itu orang yang bertawakal tuh, berpasrah itu maksudnya engkau ikat terlebih dahulu unta itu, baru kau pasrahkan kepada Allah. Jadi ada usaha untuk mengikat unta, bukannya dilepaskan saja begitu unta. Udah pasrahkannya ada Allah kok. Bukan begitu. Sama seperti misalkan teman-teman ketika ingin berusaha, nyari misalnya teman-teman yang nge-grab, yang ngojek, yang ojek online, pasrah aja, tenang aja kok. Diem aja di sini, ntar juga ada yang datang. Nggak begitu. Cari lokasi yang strategis, di mana tempatnya orang-orang yang biasa berkumpul, banyak order, dia usaha dulu ke tempat itu, baru dia pasrahkan kepada Allah. Jangan pasrah itu berdiam diri tanpa usaha, nggak bisa. Islam tidak pernah mengenalkan itu. Makanya bahasa Al-Quran di sini adalah azam, bertekad yang bulat. Tekadkan bulat terlebih dahulu, usaha yang keras, yang maksimal, baru dia bertawakal kepada Allah. Bahkan di sini disebutkan manusia itu berkewajiban melakukan azam. Jadi hukumnya wajib. Azam itu, usaha itu hukumnya wajib. Muslim itu harus berusaha. Bahkan Rasulullah juga ketika selesai sholat berjamaah dengan para sahabatnya, kata Rasulullah, fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Untuk berusaha. Jadi Rasulullah menyuruh kepada para sahabat itu, ayo bertebaran di muka bumi, cari dunia, cari rezeki. Disuruh mencari. Jadi dunia itu tidak ditinggalkan, tapi dunia dijadikan jembatan untuk menuju kepada Allah. Jadi dia usaha terlebih dahulu, baru pasrahkan diri kepada Allah. Bukannya dia ujuk-ujuk, tidak pernah berusaha, tiba-tiba pasrah. Pasrah ntar juga pasti ada Allah, Pak. Motor dikunci dulu, baru pasrah. Kunci maksimal, kunci setang sudah, kunci rem sudah, semuanya dikunci. Kalau perlu, kalau di cakram itu kan ada kunci cakram, dikunci dulu, digembok. Itu yang disebut dengan tawakal Allah. Bertawakal kepada Allah itu dengan cara begitu. Dia pasrahkan diri, hartanya dipasrahkan ketika dia sudah usaha untuk digembok. Ya, motor tadi, kendaraan tadi gitu, digembok dulu, dikunci setang, digembok rem cakramnya, baru pasrahkan diri kepada Allah. Tidak masuk ke dalam sini rumah, tidak dikunci setang, udah lepasnya begitu, udah pasrah aja. Ada Allah ini, nggak gitu. Orang-orang beriman tuh nggak begitu. Konteks pasrah itu adalah dia usaha semaksimal mungkin, baru serahkan semuanya kepada Allah. Jadi usaha maksimal ya Meng ya, usaha maksimal, minta sama istri ya diskusi untuk poligami gitu. Jadi diskusi terlebih dahulu sama istri, Meng. Jadi minta ya kalau bisa izin ya izin. Tapi sebenarnya poligami itu nggak perlu izin, Meng. Tenang aja, Meng. ada dasar itu, Meng. Jadi nggak perlu izin, beritahu aja. Lalu setelah azam tadi, manusia berkewajiban melakukan azam, setelah itu bertawakal kepada Allah. Lalu yang berikutnya, perintah tawakal ini wajib hukumnya, gitu ya. Dan juga tidak, kan ada sebagian orang yang sudah maksimal usaha, dia udah usahanya maksimal, saking usahanya maksimal, dia tidak perlu Allah. Ada yang seperti itu. Karena merasa dia pede dirinya, gue punya harta, rumah sebesar ini, punya mobil yang mewah, itu karena gue usaha.
Ini makin keliru. Ini naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Kalau ada orang seperti ini ujub, ya, bangga diri kepada keberhasilan dirinya, dia melupakan kepada Allah. Padahal hasil yang didapatkan oleh dirinya itu semata-mata karena Allah. Jadi yang namanya azam, faiza azamta fatawakkal 'alallah, itu satu rangkaian kalimat di dalam surat Al-Imran tadi. Jadi azam dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti dua mata uang ya, dua keping uang ini. Dua mata uang ya. Yang ada kalau di kita itu ada dua gambar ya. Dua gambar dalam satu uang itu, satu ada burung Garuda, satunya lagi ada tulisan angka. Kalau dulu apa ya? Di uang cepek dulu ada ya. Juga ada, yang cepek ya. Kalau zaman dulu yang cepek yang gede-gede itu. Gitu. lebah duit nah, lempengan duit mah hafal. Nah, itu seperti keping uang tadi. Dia tidak bisa ditinggalkan. Nggak bisa tuh yang atasnya dihapus ya, digerinda, diamplas, cuma ininya doang balik. Nggak laku gitu. Coba ente punya duit, amplas yang ini atasnya, yang bawahnya doang yang dikasih. Orang akan lihat, lah ini duit apaan tong? Begitu juga dengan azam dan tawakal. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Seperti Cimeng dan istrinya. Iya. Yang hanya bisa memisahkan Cimeng dan istrinya adalah maut. Iya. Entah istrinya atau Cimeng yang duluan. Ya, mungkin kayaknya Cimeng duluan nih yang dijemput. Ya. Ya. Iya mengguyon dikit meng gitu aja ngegas. Ngegas sama meng. Tapi kalau ada istri ente mungkin amin. Alhamdulillah katanya, abang duluan dah, abang duluan. Kita merela ikhlas katanya. Sedih bang, tinggal sultan. Iya, tinggal sultan sedih. Sian banget itu bini. Ada yang ngaji. Nah, tadi kan saya sudah bilang, usaha saja tidak boleh, tidak cukup tanpa tawakal pada Allah. Begitu sebaliknya. Ada orang yang berpikir usaha ini kan karena gua punya punya harta yang begitu banyak, yang begitu mewah. Ini berkat gua, usaha gua keras men. Gua jungkir balik siang pagi sore malam. Dia lupa sesungguhnya yang membesarkan dirinya adalah Allah. Dan sebaliknya, Allah juga tidak pernah suka kepada orang-orang yang hanya duduk berdiam diri di majelis, hanya pasrahkan diri, cuma diam ya, zikir aja. Enggak. Allah tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Tanpa dia usaha, Allah pun tidak suka. Makanya tadi saya udah bilang, Rasulullah ketika sholat dengan para sahabatnya itu, selesai sholat, ya, zikir, lalu Rasulullah balik badan dia bilang kepada para sahabatnya, fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi Allah. Jadi begitu banyak nikmat Allah di bumi ini, silakan. Kata Rasulullah, bertebaranlah, fantasiru fil ard. Ayo segera cari rizki, ya, bukan cari riki, cari rizki. Nah, apalagi cari ombeng. Jadi disuruh begitu. Jadi dicari rezeki itu, dijemput. Rezeki itu tidak ujuk-ujuk datang, tapi rezeki itu dijemput. Jemput rezeki itu. Jadi Allah pun tidak suka dengan orang-orang yang memasrahkan diri saja, duduk berdiam diri, cuma zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Terus tidak suka dengan orang seperti itu. Iya, makanya tadi saya bilang, kalimat ini satu rangkaian, tidak bisa diputus, tidak bisa
fa'azamta aja tuh tidak. Pasti dibilang fa'azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi setelah azam dia bertawakal. Gimana caranya dia bertekad usaha yang maksimal, lalu dia berdoa di sepertiga malam. Ada beberapa doa yang mustajab. Ya. Di antaranya adalah doa di sepertiga malam. Ada lagi doa di antara dua khutbah Jum'ah. Itu berdoa tuh. Kan kalau Jumat itu suka ada yang duduk tuh khotib, baru berdiri lagi. Iya, cuma kebanyakan jamaah tidur. Makanya padahal saat-saat duduk di antara dua khutbah tadi, khotib itulah saat-saat doa yang diijabah oleh Allah. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah saat-saat itu. Lalu di sujud terakhir sholat itu juga termasuk doa-doa yang diijabah. Jadi kadang-kadang kita mungkin tidak tahu kapan doa-doa yang diijabah oleh Allah, yang sangat mustajab ya, waktu-waktunya kapan saja. Ya diantaranya tadi, yang paling enak itu ketika orang lain tertidur lelap, dia membangunkan diri untuk di sepertiga malam, dia bercumbu kepada Allah. Kan yang namanya orang bercumbu itu kan enak kan, ya Meng? Ya nggak Beng? Cuma udah habis Indomie Beng? Udah habis? Belum habis. Bagi-bagi sama Cimeng Indominya biar cepat habis. Sekali datang kasih 2 bungkus 3 bungkus. Kalau kan kita pernah dikasih bau. Jadi gitu. Jadi Indomie. Apa Ustaz? Ya, jadi bercumbu kepada Allah. Sama seperti ketika pasangan suami istri. Kan begitu nikmatnya bercumbu tanpa ada orang lain yang tahu gitu. Begitu juga kita sepertiga malam kita bangunkan diri bercumbu meminta kepada Allah, Sang Maha Khalik, Sang Maha Pencipta yang memiliki alam semesta ini. Dan itu ketika orang sedang tertidur lelap, kita membangunkan diri mengingat Allah, dan itu malaikat mengaminkan semuanya dan senang di saat-saat itu. Dan Allah tuh senang dengan hambanya yang membangunkan diri untuk bermunajat kepadaku, kata Allah, meminta kepadaku, kata Allah. Nah, momen-momen itulah, itu salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Setelah pagi siang sampai sore itu kita berusaha maksimal mencari rezeki, di malam hari dia bercumbu kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah rezekiku ya Allah. Minta, apapun minta. Apapun bentuknya, paksakan diri untuk membangunkan di sepertiga malam. Pasti kabul, pasti. Bukan lagi insya Allah, pasti itu dikabulkan oleh Allah. Itu dijanji, itu memang betul. Allah akan kabulkan itu. Ya gimana enggak, orang lagi enak-enaknya tertidur, teman-teman bangun kok. Orang disuruh bangun sama tidur, lebih pilih apa? Tidur. Orang saat-saat itu coba jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya. Jam-jam segitu orang lagi enak-enaknya tidur, dipaksa bangun. Enggak mau. Kalau yang bangunin istri mah mungkin bangun. Yang bangun beda. Yang bangun apanya duluan. Selain bangunin bini mah ya Meng ya. Ya begini, kalau yang enaknya kalau kajian anak-anak kapal begini, rada metal dikit. Nah, kalau di majelis lain kagak bisa nih Meng, begini. Iya. Tapi kaku-kaku seneng juga bini Meng. Kadang-kadang. Cuma kelamaan kaku juga kagak enak. Puyeng juga dia, capek bini Meng. Lu kelamaan kaku. Jadi gitu. Perintah tawakal ini wajib hukumnya, kata Allah, tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Ingat ini kata kunci. Setelah usaha maksimal dan tawakal, kata Allah, bertawakallah kepada aku, kata Allah. Dan tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Itu kata kunci. Nggak boleh. Lu minta memohon kepada selain Allah, tidak boleh. Syirik.
tidak akan pernah mencium bau surga. Nyium aja kagak dikasih sama Allah, apalagi masuk nyium kagak boleh. Ente bayangin, yang namanya syirik, menduakan Allah itu, nyium kagak dikasih sama Allah. Nyium surga aja nggak dikasih. Perbuatan dosa yang lainnya masih bisa diampunkan oleh Allah ketika taubatan nasuha. Tapi untuk perbuatan dosa yang satu itu, syirik, tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Karena Allah paling tidak suka diduakan. Tuh, Meng, ingat. Ya. Jadi kan ada orang yang merasa dia dirinya hebat sehingga dia lupakan Allah. Yang tadi saya bilang, karena sudah usahanya maksimal, merasa dirinya hebat, gue punya segala sesuatu, tapi lupa bahwa yang membesarkan kita itu adalah Allah. Dia lupa bahwa yang memberikan rizki itu adalah Allah, bahwa yang memberikan segala-galanya di bumi ini adalah Allah. Dia lupa. Ada orang yang dilupakan itu banyak, nggak sedikit. Ada juga orang yang menempuh cara-cara tadi selain Allah. Dia memohon dan meminta kepada selain Allah. Banyak. Kan Allah sudah ingatkan ini. Jadi Allah mengingatkan tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Ya. Berupa sebab, sarana, atau usaha yang telah dilakukan. Karena hasil dari usaha yang kita lakukan ditentukan oleh Allah. Jadi bukan karena, ini kan sebabnya karena gua nih. Nggak begitu, nggak boleh. Ini usaha gua nih. Ya kalau bukan karena gua nggak mungkin nih. Itu sudah syirik jatuhnya. Ini siapa dulu dong, kan gua ini. Enggak begitu. Lupa deh sama Allah. Yang kayak gini-gini kadang kita lupa memang. Ya. Karena merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya besar, dia lupa. Padahal yang membesarkan dirinya, yang bikin dia hebat itu adalah Allah. Lalu disebutkan di sini juga, siapa yang bertawakal kepada sebab atau usaha yang telah dilakukan, maka akan diserahkan kepada apa yang dijadikan sandaran tersebut. Bahasa lainnya, kalau di dalam hadis qudsi itu, aku tergantung prasangka hambaku misalkan. Apa yang disangkakan oleh dirinya, itu yang akan dia dapat. Sama, kalau dia tergantung kepada sarananya, ya cuma itu yang dia dapat. Iya. Cuma dia didapat hanya dunia, tapi dia tidak dapatkan akhiratnya. Kalau tawakal kepada Allah, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Jadi di dunia dia senang, bahagia, ya, punya rumah mewah, punya harta besar. Di akhirat dia punya juga surganya. Jadi dua dapatnya ketika dia tawakal kepada Allah. Usaha dan tawakal. Azam, bertekad, berusaha maksimal, dan tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada sebab atau usaha yang telah dilakukan, maka akan diserahkan kepada apa yang dijadikan sandaran tersebut, yang notabene sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Kalau saya percayanya kepada Gator, ya udah dapatnya dari Gator. Padahal Gator sendiri orang lemah. Ya. Jadi apapun yang dia sandarkan dirinya, usahanya ini karena si ini karena si nggak ada. Lalu sebaliknya, siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah akan mencukupkannya. Ya, ini segala kekurangan yang ada dicukupi oleh Allah sehingga hasilnya maksimal, bahkan lebih. Allah memerintahkan tawakal kepada Allah karena Maha tahu kelemahan dan kekurangan manusia sehingga memerlukan pencukupannya. Di surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya atau mencukupkan keperluannya. Fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya
sehingga Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. At-Talaq ayat 3. Nggak usah takut makanya. Kan Allah sudah ingatkan, barang siapa yang bertawakal kepadaku, kata Allah, niscaya, pasti. Jadi kalau udah di sini kalimat ini, niscaya, pasti Allah akan cukupkan kebutuhan hidupnya. Kuncinya tawakal kepada Allah. Itu kuncinya. At-Talaq ayat 3. Orang yang bertawakal kepada sebab atau usaha itu berdosa. Dan kemungkinan gagalnya sangat besar. Sedangkan orang yang bertawakal kepada Allah itu melakukan ibadah hati yang sangat besar nilainya di sisi Allah dan sangat besar kemungkinan suksesnya. Jadi orang yang bertawakal kepada sebab, ya, atau usaha itu berdosa. Ini kan sebabnya kan karena gua nih. Jadi orang yang punya kesuksesan itu dia karena dirinya, bukan karena Allah, itu berdosa kata Allah. Dan kemungkinan gagalnya itu besar. Tetapi kalau orang yang bertawakal kepada Allah itu melakukan ibadah hati yang sangat besar nilainya di sisi Allah dan sangat besar kemungkinan suksesnya. Ini biasanya hukum ini berlaku di dunia usaha. Ini biasa kecenderungan orang yang lagi sedang usaha yang mencari rezeki tadi, sering tuh yang begitu tuh. Ada orang yang udah usaha maksimal, suka ngeluh. Kok gue padahal udah maksimal banget, tapi kok cuma dikasih segini sama Allah ya? Itu nggak boleh ternyata. Ngeluh itu nggak boleh. Kan suka gitu. Kayaknya nggak sebanding banget sih. Gue usahanya dari pagi sampai sore, dapetnya cuma segitu deh. Nih suka nih. Mohon maaf ya buat teman-teman yang online, ya, yang usahanya di online itu. Kadang-kadang udah pagi siang sore suka ngeluh tuh. Kadang, aneh suka lihat tuh kalau chatan. Amsyong, ambiar anyap. Ada anyap nih, puyeng nih. Dari pagi sampai malam kagak dapat apa-apa. Padahal mau tahu nggak? Pagi dia berangkat dari rumah mencari rezeki itu sudah dapat banyak nilainya. Teman-teman pergi dari rumah tuh niatnya karena Allah dan memperjuangkan anak istri keluarga. Jihad. Jadi jihad iktisadiyah. Jadi jihad ekonomi buat keluarga. Jadi nggak boleh ngeluh ternyata. Kan ada orang suka begitu. Udah maksimal, lebih, waktunya sudah banyak, tapi kok cuma segini ya. Jadi nggak sebanding dengan usaha yang dia lakukan, tapi dengan pendapatan yang dia terima nggak sebanding. Ini ternyata nggak boleh ngeluh begini nih. Masya Allah, subhanallah, nggak boleh lakukan itu. Ternyata Allah nggak suka tuh sama orang begitu yang ngeluh begitu. Ya elah, Meng, pagi sampai malam gue cuma dapat gocap, Meng. Ya elah, bangetan banget ya, Meng ya. Harusnya, alhamdulillah. Jangan jadi hamba, ya. Qalilan ma tashkurun. Kata Allah, sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku, kata Allah. Begitu banyak nikmat yang aku berikan, tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku, kata Allah. Padahal nikmat itu banyak, nggak sadar di manusia ternyata. Lah, ente masih dikasih napas sama Allah dari pagi sampai malam, bukannya nikmat. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur, abdan syakura. Menjadi hamba yang bersyukur, yang pandai bersyukur, yang cerdas bersyukur. Jangan menjadi qalilan ma tashkurun, sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku, kata Allah. Padahal Allah memerintahkan la'alakum tashkurun, bersegeralah bersyukur kepadaku, kata Allah. Apapun yang diberikan sama Allah, apapun yang didapat oleh kita di dunia ini, la'alakum tashkurun, bersegeralah untuk bersyukur kepadaku, kata Allah. Itu padahal yang diingatkan oleh Allah.
untuk bersegera, buru-buru bersyukur kepadaku. Mau dapatnya 10.000, mau dapatnya 50.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Alhamdulillah yang 10 juta nih. Yang 100.000, ya alhamdulillah juga. Tapi kok pelan banget, alhamdulillah. Tapi bilang 10 juta, alhamdulillah. Ceban cuy. Bisa ada ceban nih, ceban jeti. Alhamdulillah beng. Gila, beng dapat berapa? Gocap, alhamdulillah. Iya, beng dapat berapa? 1 juta, alhamdulillah. Kenceng banget ya. Gila, ngegas mulu. Alhamdulillah, ceban. Alhamdulillah, 1.000. Iya, giliran dapatnya cuma gocap. Alhamdulillah. Ya lemas juga. Alhamdulillah. Kagak ada rasaan hidupnya ya. Malas banget hidup gitu. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. La'alakum tashkurun, kata Allah. Bersegeralah bersyukur kepadaku. Jangan qalilan tashkurun. Sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku, kata Allah. Begitu banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Tapi qalilan tashkurun. Sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku. Padahal nikmat itu kalau mau dihitung, ayo hitung-hitungan nikmat sama Allah. Boleh. Kalau mau kita hitung-hitungan ya nikmat sama Allah. Enggak ada menangnya. Ya. Melihat mata dikasih nikmat sama Allah, mata penglihatan. Kalau saja mata ini dibutakan oleh Allah. Ya. Coba ente praktekin diri 1 kali 24 jam tutup mata tanpa melihat. Hidup 1 kali 24 jam mata tutup aja. Itu beraktivitas normal tapi tanpa mata. Praktekin coba. Itu baru mata ya. Lalu besok-besok praktekan diri tanpa tangan, ente ikat aja. Iseng ya. 1 kali 24 jam tanpa tangan. Lalu besok-besok lagi tanpa kaki. Gitu ente praktekin setiap hari. Supaya kita tuh ingat sama Allah. Supaya menjadi la'alakum tashkurun, bersegeralah bersyukur, kata Allah. Menjadi abdan syakuru, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nikmatnya banyak, syukurnya sedikit. Ini manusia ini kecenderungannya. Kan sudah diingatkan sama Allah. Makanya jangan mudah ngeluh. Kalau ada apa-apa ngeluh. Udah gitu yang namanya ngeluh nih, biasanya nih selalu diumbar. Ngeluh nih ada persoalan di rumah tangga, ngeluh. Tapi bini gue gini amat ya. Gue pulang gawe, bukan disediain kopi makan kayak gue lapar, kagak juga. Kagak boleh ngeluh. Kan awal yang ente pinang kan dia. Baik buruknya istri ente terima. Jangan baiknya aja ente terima, buruknya kagak ente terima. Kagak boleh ente begitu. Awal dulu yang ngelamar siapa? Kan ente yang ngelamar, Meng. Riki dijodohin, Pak. Iya, Om Beng dijodohin ya? Iya. Masya Allah. Luar biasa. Dijodohin tapi mau juga dia. Kalau dijodohin kagak mau kan nolak kan bisa dia. Tapi dia mau juga. Beng mau emang ini, Riki mau yang ini. Wah elah. Siapa yang bilang kagak mau, Mak? Mau banget gitu. Dia kan celamitan. Begitu kalau bocah celamitan ya. Iya, apa yang mau? Apa kayak digarak, gasrak. Oh, enggak. Jadi banyak cerita ya. Cerita Nabi juga banyak. Dalam menyiapkan perjalanan hijrah, Nabi SAW sudah melakukan usaha maksimal. Tetapi karena kelemahan manusiawi, akhirnya orang kafir mengetahui rencana perjalanan itu. Di sini Nabi SAW bertawakal kepada Allah. Kan nggak sedikit banyak sejarah itu. Dalam masa hijrahnya Nabi waktu itu, orang kafir itu tahu rencana perjalanan. Cuma Nabi, karena Nabi ini bertawakal kepada Allah dan segala kekurangan dan kelemahan yang ada dicukupi oleh Allah, hingga turun pertolongan Allah berkali-kali. Contohnya misalnya kayak di gua. Kan di gua itu kan pertolongan Allah. Ketika Nabi ngumpat di gua laba-laba ya. Kalau yang udah pernah, ini Haji Nana nih. Sana kalau dia ke Gua Hiro kan kecil aja ya. Orang nggak pernah terpikir bisa masuk ke dalam gua itu. Lubangnya kecil ya? Tanya Meng, mana yang udah pernah pergi haji?
Yang umroh haji tuh tanya ini. Gua Hiro itu ternyata kecil. Kecil dan nggak pernah terpikir bisa masuk itu. Orang bisa masuk ke dalam. Orang nggak bisa masuk tuh. Ya bisa. Kalau ini bukan asbabnya, pertolongan Allah, nggak mungkin. Nah ini maksudnya. Hijrahnya Rasulullah juga itu. Banyak ditolong oleh Allah. Karena Rasulullah bertawakal kepada Allah. Jadi setiap perangnya pun juga begitu. Jadi nggak pernah menghilangkan kalimat Allah. Jadi kemenangan ini karena Allah. Semuanya karena Allah. Nggak egois. Iya. Bukan karena ini kan karena gua nih, nggak bisa begitu. Kalau ente kemarin perjalanan pada saat misalnya di teman-teman gunung ya Apala, itu begitu juga sama. Egoismenya kelihatan. Sampai duluan misalnya di perjalanan. Ada yang sakit nih. Ya kan ini kan gua yang bopongin itu. Itu berasa itu. Jadi merasa dirinya paling hebat. Iya. La'allakum tashkurun. Bersegeralah bersyukur kepadaku kata Allah. Bukan menjadi orang-orang yang qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku kata Allah. Begitu banyak nikmat yang kuberikan, tapi sedikit sekali engkau bersyukur kepadaku. Yang sama di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu juga sudah diingatkan berkali-kali dalam ayat itu. Ya, surat Ar-Rahman itu sudah diingatkan. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagikah? Nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan? Kata Allah. Nikmatnya banyak, dikasih, segala sesuatu dikasih di dunia ini. Tapi manusia memang cenderungnya dusta. Lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian kajian pada kesempatan malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti insyaallah kalau mau ada sesi tanya jawab silahkan tanyakan. Hadanallahu jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.